Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilar Bonexlian dari jurusan Sosiologi Universitas Lampung. Ingin menjelaskan tentang film dokumenter yang berjudul Kinipan. Jadi, film Kinipan ini adalah film dokumenter produksi Watchdog yang resmi diluncurkan pada tanggal 27 Maret 2021 lalu. Video ini diambil di Kinipan langsung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Jadi, dalam film ini dijelaskan tentang fenomena yang terjadi di Kinipan yang alamnya tergerus karena invasi perkebunan sawit sejak beberapa tahun lalu. Jadi digambarkan dalam film ini kerusakan hutan itu terjadi dan masyarakatnya tersingkir. Alih fungsi hutan guna perkebunan sawit, pembukaan lahan pertanian, pertambangan, dan pembangunan jalan adalah gambaran jelas negara ini sedang gandrung pada lumbung pangan yang disebut-sebutkan oleh Presiden Jokowi kalau lumbung pangan atau food estate ini harus dikerjakan secepat mungkin gitu agar menangani krisis pangan nanti. Itu dari prediksi peneliti. Kemudian jadi seperti tak diperhitungkan gitu, hutan yang dialihfungsikan pun juga sangat luas. Alhasil efek yang ditimbulkan juga sangat besar. Ekosistem jadi berantakan, banyaknya satwa mati, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir. Semua merupakan akibat dari ulah kebijakan yang tidak berpihak, semena-mena dalam mengelola hutan dan lingkungan. Bukan hanya mereka yang menderita, sebagian hutan adat terinvasi perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Perusahaan hutan di masyarakat tersingkir juga ada di tempat lain. Mereka juga melihat persoalan Kinipan bisa terjadi karena ada aturan dan sistem itu yang jauh di luar laman mereka. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau pemerintah udah turun tangan. Jadi persoalan seperti di Kinipan itu sebenarnya bukan persoalan yang baru-baru ini terjadi, tapi udah seperti permasalahan umum di Indonesia. Film ini berisi kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup pemerintah. Kali ini organisasi yang menggandrungi usaha karbon juga nggak bisa lepas dari kritikan itu sendiri. Karena yang harusnya usaha karbon itu memforestasi hutan yang rusak, kemudian diberi donasi-donasi dari negara-negara industri untuk memperbaiki hutan untuk kegunaan masyarakat itu sendiri, bukan masyarakat lagi, bahkan negara, bahkan dunia. Itu yang harusnya melakukan kebijakan itu dengan benar, malah dilakukan oleh kepentingan-kepentingan individu. Jadi kebijakan pemerintah kan gagal tuh memulihkan lingkungan hidup dan menjawab krisis karena mengabaikan peran tradisional masyarakat di sekitar hutan. Jadi harusnya mereka usaha dengan masyarakat sekitar yang hidupnya setiap hari bergantung dengan hutan, malah yang menggandrungi, yang melakukan kebijakan-kebijakan usaha karbon ini orang-orang yang sama sekali hidupnya tidak bergantung dengan hutan. Jadi kepentingan rakyat dengan kepentingan perusahaan ini bertabrakan. Kemudian isi film ini bertolak nih dari dasar pikir bahwa deforestasi dapat makin mendekatkan patogen atau mikroorganisme parasit pada manusia yang bisa berujung pada munculnya pandemi. Jadi di dalam setiap hewan atau spesies hewan itu mempunyai kayak patogen-patogen yang bisa mutasi ke diri manusia, seperti pandemi COVID ini virus yang menjangkit di manusia seperti virus yang menjangkit kelelawar. Bahkan sempat ada harimau mati, itu mati karena parasit yang ada di babi hutan. Jadi menipisnya lahan hutan itu akan mendekatkan hewan-hewan atau spesies hewan mendekat ke lahan manusia. Jadi mendekatkan patogen itu sendiri atau mikroorganisme parasit. Kemudian isi film ini kemudian juga mengaitkan persoalan itu dengan kelahiran kebijakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, penyingkiran masyarakat adat, dan kegagalan pemerintah menciptakan solusi bagi rusaknya hutan Indonesia. Karena kalau kita lihat di film dokumenter ini, dari bab 1 sampai bab 7 epilog itu saling sangat berkaitan, dari terjadinya menipisnya hutan, kemudian terjadinya pandemi dari patogen-patogen yang mendekat ke ranah hidupnya manusia. Kemudian dari pandemi ini memunculkan krisis ekonomi. Kemudian pemerintah melakukan kebijakan Omnibus Law agar investor-investor mudah investasi di Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi. Tapi tetap saja merugikan rakyat. Nah, jadi
film dokumenter ini menjelaskan keterkaitan antara perusakan alam hingga akibat dari rusaknya alam itu sendiri yang menyebabkan ruginya di manusia itu sendiri. Kemudian film ini berisi kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup pemerintah. Pasti itu, karena pemerintah di satu sisi sangat tidak berpihak kepada rakyat, sedangkan rakyat selalu berpihak kepada pemerintah, kepentingan negara. Gak mungkin kan rakyat jaga hutan, tapi pemerintah selalu ingin menyudutkan rakyat kalau hutan itu ya sebagian dari pertumbuhan ekonomi yang salah digunakan gitu. Kemudian film dokumenter ini panjang ini dirangkai dalam format yang bagus, format bab per bab seperti buku. Ini membantu penonton memahami benang merah dalam kasus ini dengan tema yang berbeda tapi saling berkaitan. Di film ini juga menjadi lebih mudah dipahami karena menggunakan dua aktor yang berpengalaman mungkin dalam bidang kehutanan, yaitu si Basuki Santoso dan Ferry Irawan. Kemudian dari film yang saya lihat ini, saya jelaskan keterkaitan antara ulasan film dokumenter ini dengan teori-teori yang ada di struktur sosial. Yang semisal di situ ada norma, ada nilai, ada jaringan sosial, ada solidaritas sosial, bahkan ada oligarki di situ. Cuman saya ingin menjelaskan lebih dengan bahasa sendiri dan gak terpaku dengan satu atau dua tema saja. Mungkin yang saya jelaskan bahkan berkaitan dengan 3 tema seperti nilai, norma, jaringan sosial, solidaritas sosial, atau oligarki itu sendiri. Dari film dokumenter ini, pentingnya relasi, pentingnya solidaritas, pentingnya jaringan sosial untuk memperjuangkan suatu nilai yang telah dianggap baik oleh masyarakat pribumi atau pendatang yang telah bertahun-tahun menetap di situ. Jika dari film dokumenter ini saya melihat pendatang itu malah sangat lebih menjaga apa yang udah digariskan bahwa saya hidup di sini untuk menjaga hutan ini, tapi tidak dengan pemerintah gitu. Kemudian saya melihat dua tokoh yaitu Pak Basuki Santoso dan Pak Ferry Irawan ini, mereka memperjuangkan suatu kepentingan masyarakat yang di situ udah terbentuk seperti jaringan sosial. Karena jaringan sosial terbentuk bisa jadi karena keturunan atau karena visi satu ide, karena mereka mempunyai cita-cita untuk melindungi hutan dan memperbaiki hutan yang rusak. Terciptalah di situ suatu jaringan sosial untuk memperjuangkan hak mereka yang udah mereka anggap itu tradisi mereka. Karena dari pola pikir dasar dari tragedi Keripan itu dapat menyebabkan suatu tragedi besar yang dapat merugikan bangsa ini sendiri. Itu terbukti dari terjadinya pandemi, kemudian pemerintah untuk menangani itu menciptakan suatu undang-undang yang disebut Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang bahkan tidak memihak pada rakyat. Kemudian dari undang-undang Cipta Kerja itu sendiri banyak pengangguran yang bertambah banyak gitu. Pekerja-pekerja yang dipecat dan menjadi pengangguran, kemudian terjadilah krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi itu terjadi krisis pangan. Kemudian dari krisis pangan itu diciptakanlah food estate yang tidak tepat sasaran, yaitu seperti gerbang kehancuran buat bangsa ini sendiri. Cuman dari tragedi penipisan wilayah hutan itu seperti menjadi pintu gerbangnya gitu kan. Kemudian jika dilihat dari segi birokrasi di dalam rezim saat ini seperti rezim yang kotor, yang bermain tapi tidak rapi. Jadi oligarki bermain itu seperti sangat kelihatan, apalagi ada film dokumenter ini yang sangat membuka aib mereka gitu. Selagi mereka udah melakukan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, menghancurkan alam. Jadi sangat kelihatan sekali, apalagi dalam film dokumenter ini terus mencecar kritik-kritik terhadap pemerintah yang melaksanakan kebijakan itu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan kelompok. Mungkin akan sangat banyak jika kita jelaskan dari berbagai aspek di bidang struktur sosial. Cuma mungkin yang paling menonjol yang dapat saya jelaskan hanya sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.